Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-204. Gubernur Nicholas Harting menurut kehendak Sultan Mangkubumi. Pertemuan hari pertama antara Gubernur Harting dan Sultan Kabanaran tidak membuahkan hasil. Gubernur dan Pringgoloyo kemudian mundur kembali ke pondokan masing-masing untuk berembuk. Adipati Pringgoloyo berkata, Paman Temenggung Mangkuyuda, Dik Wiradikta dan engkau Arung Binang, bagaimana perkara ini? Apa tak jadi panjang urusannya? Karena Mangkubumi berbuat tidak lazim dengan menolak perjanjian dua raja dan meminta hanya memberlakukan perjanjian sang kakek. Dari seluruh orang Mataram, baru satu ini yang berani berkata sekehendaknya. Aku tadi di bawah sudah merinding bulu kudukku. Temenggung Mangkuyuda berkata, kalau saja dongkel tidak mendekat, bagaimana jadinya? Nicholas Harting sudah pucat, saya pun sangat khawatir. Adipati Pringgoloyo bertanya, kalau seumpama gubernur bertanya kepadaku, bagaimana jawabku? Apa seperti Mangkubumi tadi yang menolak perjanjian dua raja dan hanya menghendaki perjanjian eyangnya? Kira-kira apa gubernur akan bertanya kepadaku? Temenggung Arung Binang berkata, sepertinya sangat malu kalau mau bertanya kepada Anda. Wiradikta menyambung, kita ini Arung Binang hanya orang mengantuk yang mendapat rezeki nomplok. Tidak boleh ikut bicara. Tetapi walau demikian, kalau nanti itu terkabul juga ikut memakai. Tetapi harap berhati-hati. Kalau saja sampai gubernur bertanya. Arung Binang berkata, aku berani diputus jariku. Kalau sampai si Buntarting itu bertanya. Para bupati tertawa. Pringgoloyo tenang hatinya. Di loji gubernur sedang berembuk dengan segenap ofisir, para mayor dan para kapten. Mayor Ubrus berkata kepada gubernur, bagaimana Tuan tidak menuruti kehendaknya? Gubernur Jenderal kan sudah memerintahkan agar menurut kehendak Mangkubumi. Tuan terkesan menghalangi. Sudah jelas perintah Gubernur Jenderal. Gubernur Harting berkata, jangan surut dulu, karena kita menjadi pelaku perundingan, layak untuk mengupayakan yang lebih baik. Kalau sudah kokoh pendapatnya, tak urung kita turuti. Mayor Ubrus berkata, tetapi jangan bancang. Kalau sampai mogok, siapa yang akan dijadikan ganti? Tidak urung Tuan Gubernur Jenderal yang rugi. Gubernur berkata, kalau begitu kalian hanya mengejar cepat. Mangkubumi itu sembunyinya luput sekali kena sekali. Kalau saya memakai tawar-menawar, apa salahnya? Tapi benar juga katamu, Ubrus. Watak orang besar itu kalau tidak diturut bisa mogok. Kalau sampai terjadi, alangkah besarnya dosaku. Bisa-bisa aku mati dibakar. Gubernur lalu memanggil akuntan Bestam. Gubernur berkata, Bestam, engkau buatlah ikhtisar perjanjian para raja dahulu dari perjanjian Sunan Pakubuwono di Semarang. Kalau sudah jadi, engkau saya utus pada malam ini juga menemui Sultan Mangkubumi untuk menjernihkan permintaannya terkait perjanjian. Saya sudah turuti kehendaknya perkara perjanjian sang kakek Sunan Pakubuwono dulu. Akuntan Bestam malam itu juga menghadap ke pesanggrahan sang Sultan dengan melapor mantri jaga. Setelah diizinkan masuk, Bestam disuruh mendekat. Sang Sultan berkata dengan sedikit membentak. Bestam berkata, sembah hamba Paduka, hamba diutus saudara Paduka Tuan Gubernur mengaturkan perjanjian yang Paduka Pakubuwono dulu. Sudah hamba temukan Paduka, Paduka timbang-timbang. Kalau sudah setuju segeralah dibuat naskah perjanjiannya. Bestam mengambil buku dan diaturkan kepada sang Sultan. Setelah diperiksa ternyata tak ada bagian yang kurang. Bestam berkata, duh Paduka, terlihat sudah sama seperti sedia kala. Hari Senin Paduka akan dinobatkan. Sang Sultan berkata, kalau sudah sepakat itu gampang. Bestam mundur dan melapor ke loji. Diceritakan tanggapan sang Sultan ketika bertemu tadi. Gubernur Harting sangat suka karena sang Sultan sudah berkenan.
Pagi harinya Nicholas Harting masuk ke istana dan disambut Pangeran Adipati dan Pangeran Ngabeyi. Gubernur ditemui sang sultan di pendopo. Gubernur berkata hendak merampungkan perundingan. Kedua pihak telah legowo dan saling sepakat. Tetapi pembagian belum dilakukan. Yang akan dibicarakan adalah perkara penobatan sultan dahulu. Mendadak Mantri Tampingan datang melapor bahwa Jogorogo dipukul musuh dari Mamenang. Mangkunagara mengerahkan pasukan dari Madiun dan Jogorogo telah takluk. Bupatinya sekarang lari ke hutan. Sang Sultan berkata, "Gubernur, cukup sekian dulu pembicaraan kita. Aku ada musuh yang mengganggu dan membuat repot." Gubernur berkata, "Bagaimana rencana Paduka?" Sang Sultan berkata, "Aku hendak menyuruh menyerang dengan 2 bupati, Ronggo dan Suryonagara." Gubernur berkata, "Apakah akan membawa kumpeni Paduka?" Sang Sultan berkata, "Benar, supaya ada komandannya. Jangan banyak-banyak. Cukup 12 dragonder saja. Dan Sersan Rikes saya bawa." Gubernur sangat suka. "Rikes, engkau diperintah tuanmu disertakan ke pasukan Ronggo dan Adipati Suryonagara untuk memukul Jogorogo dan Madiun. Ini ada musuh berulah." Mas Ronggo dan Suryonagara sudah datang dengan pasukannya. Telah bersiap di alun-alun. Para mantri garis depan dibawa semua. Prajurit dalam yang disertakan adalah Kesatuan Ketanggung sejumlah 80 prajurit muda. Mantri Ketanggung yang memimpin kesatuannya adalah Jayeng Sari dan Jayeng Tilem. Sang Sultan keluar di Panangkilan bersama Gubernur Harting untuk menerima sungkem dari para komandan. Sampai di Panangkilan, Sang Sultan dan Gubernur duduk di kursi saling berhadapan. Para temenggung juga sudah menghadap semua. Yang akan berangkat disuruh maju, dan kemudian sungkem. Sersan Rikes dan kedua bupati sudah bersalaman dengan Gubernur. Lalu setelahnya giliran para mantri sungkem semua. Tambur ditabuh dan pasukan Giyanti Puro berangkat. Gong seruling bende berbunyi bersautan. Sejumlah 800 prajurit berkuda bergerak maju, diiringi 1.500 prajurit darat. Di jalan tak diceritakan. Singkatnya pasukan sudah sampai di Jogorogo. Musuh sudah mendengar bahwa akan diserang dengan pasukan besar. Seketika gugup dan geger. Pasukan Pangeran Madiun yang berada di Kaliponggo bermaksud melawan. Pasukannya yang sejumlah 2.000 prajurit berkuda belum banyak yang bersiap, yakni para panekar dari mancanegara yang dikerahkan Pangeran Mangkudipuro. Pada saat itu ada punggawa Madiun bernama Raden Secokusumo yang menyeberang ke kubu Adipati Suryonagara dengan membawa 100 prajurit berkuda. Secokusumo masih terhitung kerabat Pangeran Mangkudipuro. Penyerahannya sudah diterima oleh Adipati Suryonagara dan Mas Ronggo. Kepadanya lalu diserahkan bumi Madiun seluas 2.000 dan diangkat sebagai bupati garis depan. Dan pada perang kali ini ditunjuk memimpin pasukan pengintai. Di belakangnya Kesatuan Ketanggung dan 12 dragonder mengiringi Adipati Suryonagara. Pasukan Madiun menahan dengan kokoh pada awalnya, tetapi segera lari ketakutan ketika tembakan kedua meleset. Pertahanan mereka jebol dan kelabakan. Banyak kuda roboh dan penunggangnya tertangkap. Mereka lalu mengungsi ke kota, tetapi tidak berhenti. Terus saja lari ke timur kota. Ketika dikejar, banyak peralatannya ditinggalkan. Yang mengejar kembali dan merawat barang rampasan. Pasukan Adipati Suryonagara dan Mas Ronggo sudah sepakat akan mundur. Yang ditinggal Raden Secokusumo dengan berbaris di Bayem, sebelah barat kota Madiun. Perjalanan Suryonagara dan Mas Ronggo tak diceritakan di jalan. Mereka sudah sampai di Giyanti dan menyerahkan jarahan serta tawanan. Sang Sultan sangat suka hati. Sersan Rikes mendapat rampasan bendera dan diserahkan gubernur. Gubernur sangat suka dan Rikes seketika dinaikkan pangkat menjadi kornet. Sementara itu di Madiun musuh kembali menyerang. Yang memimpin pasukan musuh adalah Pangeran Arya Puruboyo. Setelah terjadi pertempuran sengit, Raden Secokusumo terdesak. Secokusumo lalu menyelinap ke hutan. Dibantu para mantri garis depan, kemudian berhasil mendesak Pangeran Puruboyo. Pangeran Puruboyo mundur. Perang berlangsung imbang.
Kedua kubu tak berani masuk kota. Pangeran Mangkudipuro dan juga Secokusumo sama-sama menunggu. Barisan Secokusumo di barat kota tak maju. Juga barisan Mangkudipuro di timur kota. Kita tinggalkan dulu yang saling berebut kota Madiun. Kita kembali ke Giyanti yang sedang melakukan persiapan penobatan.